حامدا لله تبارك وتعالى مصليا وسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ العلي الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال في كتابه صفوة التفاسير عن جابر بن عبد الله قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما. قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك. قلت بلى يا رسول الله. قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال له يا عبد الله تمنى أؤتك. قال يا ربي أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال رب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ini masih terkait tentang syuhada, orang-orang yang terbunuh waktu perang Uhud. Ada satu hadis yang menceritakan tentang individu. Kalau kemarin adalah hadis secara umum bahwasanya mereka yang terbunuh di jalan Allah, terutama di waktu perang Uhud, mereka adalah orang-orang yang masih hidup, mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, ruhnya berada di dalam surga, berada dalam perut burung yang berwarna hijau, mengkonsumsi makanan, kemudian tempat istirahatnya ada di lampu-lampu yang terbuat dari emas yang bergelantungan di bawahnya arsy. Ya Allah, itu luar biasa. Ternyata ada satu hadis terkait perorangan. Kalau kemarin Rasulullah menyampaikan secara umum, lama usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallah arwahum fi jawfit tayrin hudrin. Pada saat saudara-saudara kalian yang terbunuh di perang Uhud, Allah menjadikan arwah-arwah mereka berada di perut burung yang berwarna hijau, kata Rasulullah. Tapi kalau ini terkait dengan kisah dari Sayyidina Jabir Ibni Abdillah, beliau berkata laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjumpai saya. Faqal ya Jabir, hai Jabir, mali arak mungkisan muhtamma, kok saya melihat kamu kok tertunduk kayak orang yang sedang susah gitu. Qultu ya Rasulullah ustushhida abi wa taraka iyali wa atarka iyalan wa alaihi dainun gitu. Rasulullah ayah saya kan meninggal syahid gitu. Sementara meninggalkan banyak keluarga, punya hutang lagi gitu. Punya banyak keluarga, kemudian meninggalkan apa? Hutang. Meninggalnya syahid, keluarganya banyak, masih punya tanggungan hutang. Faqala ala ubashiruka bima laki Allah bihi abak. Kemudian Rasulullah bilang, mau enggak kamu tak informasikan berita gembira apa yang Allah berikan kepada ayahmu, katanya. Qultu bala ya Rasulullah.
Sayyidina Jabir kemudian berkata, ya mau Rasulullah. Qala innallaha ahya abaka wa kallamahu kafaha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara langsung. Wa ma kallama ahadan qattu illa mi wara'i hijab. Padahal Allah enggak pernah berbicara dengan seorang pun sama sekali kecuali dari belakang hijab. Faqala lahu ya Abdullah tamanna u'tik. Kemudian Allah berkata kepada Abdullah, ayahnya Sayyidina Jabir ini, wahai Abdullah, berandai-andailah kamu, andai-andaimu akan aku kasih. Qala ya Rabbi. Kemudian Sayyidina Abdullah kemudian menjawab, as'aluka an taruddani ila dunya. Aku mohon kepadamu agar engkau mengembalikan aku ke dunia. Fa uqtal fika tsaniyah. Maka saya terbunuh di dalam agamamu 2 kali. Kepingin hidup lagi, dikembalikan ke dunia, ingin perang lagi, syahid lagi. Faqala Rabbu tabarak wa ta'ala, maka Allah yang maha luhur, yang maha suci kemudian berfirman, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Allah kemudian menetapkan sudah ada ketentuan yang telah lalu dariku, kata Allah. Sesungguhnya orang yang sudah mati enggak kembali ke dunia lagi. Innahum la yarji'un. Qala ya Rabbi fa'abligh min wara'i. Akhirnya kemudian Sayyid Abdullah ini ayahnya Sayyidina Jabir bilang, kalau begitu ya Allah tolong sampaikanlah kepada orang-orang di belakangku kondisiku. Fa anzalallahu wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Akhirnya karena permintaan Sayyid Abdullah ini, abahnya Sayyidina Jabir, maka Allah menurunkan firman Allah, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau ini hadis secara perorangan, kalau kemarin secara keseluruhan. Jadi ketika orang mengira orang yang terbunuh di jalan Uhud itu macam-macam, maka kemudian Allah turunkan melalui sabda Rasulullah keadaan mereka yang berada di dalam surga, dan mereka kepingin berita baik yang mereka terima, keadaan baik yang mereka terima di dalam surga ini diinformasikan kepada orang-orang yang di dunia. Maka Allah turunkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau jangan enggak percaya, ngaji yang benar tapi ya. Nyari riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, begitu juga dalam tafsirnya Imam Qurtubi ya. Halamannya 268 juz 4 ya. Nanti dibaca di situ. Alhasil orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang-orang yang hidup. Jangan sampai mengira mereka itu mati. Maka bahasa Allah itu bukan bahasa janganlah kalian berkata, tapi janganlah kalian mengira. Mengira saja enggak boleh. Tapi ada ayat yang berkata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian berkata orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam kasus perang Uhud ini, Allah bilang, wala tahsabanna. Janganlah kamu betul-betul mengira. Mengira saja enggak boleh. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, enggak boleh. Bal ya, kalau mau mengira, kamu mengira mereka adalah orang-orang yang hidup-hidup. Ya, cuma hidupnya memang berada di alam yang berbeda. Ruhnya mereka bisa lebih luas daripada ruhnya kita yang ada di dunia ini. Jadi ruhnya mereka lebih luas dari ruh kita. Kecuali Kanjeng Rasul. Kalau Kanjeng Rasul itu hidup sama wafatnya itu kurang lebih sama, ruhnya itu sama. Buktinya Rasulullah waktu hidup mengetahui kondisi akhirat, waktu wafat mengetahui kondisi dunia, kan sama saja. Kalau kita waktu hidup hanya tahu urusan hidup, kalau mati baru tahu urusan mati. Wallahu alam bisa nembus urusan dunia apa enggak. Tapi kalau Rasulullah waktu hidup
Itu bisa mendeteksi orang-orang ahli yang ada di surga, orang-orang yang disiksa di kubur, orang yang mendapat nikmat kubur, kondisinya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid ya. Rasulullah tahu semua. Bahkan Rasulullah cerita kisahnya Said Abdullah ini, abahnya Sayyidina Jabir, sampai Rasulullah datangin anaknya. Jabir, kamu ini kenapa, kamu ini kok kelihatan tertunduk lesu, kayak gelisah gitu. Rasulullah, gimana enggak gelisah, Om? Ayah saya terbunuh sebagai syahid. Sini banyak keluarga, punya hutang lagi katanya. Akhirnya Rasulullah bilang, mau enggak kamu tak kabari ada berita baik tentang ayahmu katanya. Ayahmu ini diperlakukan baik oleh Allah, diajak bicara langsung lagi katanya. Padahal tidak pernah Allah itu berbicara langsung kepada seorang pun sebelumnya. Ini berbicara langsung tanpa hijab. Sampai Allah kemudian nanya, saking senangnya ayahmu di sana, Abdullah, kamu kepingin apa? Bilang, ayo, berandai-andailah, nanti tak kasih, kata Allah. Ternyata minta hidup lagi, pingin mati syahid lagi. Saking nikmatnya sebagai orang mati syahid. Ya Allah, hidupkan saya lagi, saya kepingin mati lagi sebagai syahid yang kedua kalinya. Itu berarti orang mati syahid itu nikmat. Hidup di sana. Cuma masalahnya kemudian kata Allah, tapi ketentuan saya orang yang sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Yang sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia, itu sudah qad sabaq. Makanya Allah ngutus nabi akhir zaman itu bukan yang sudah mati. Nanti yang nabi yang diutus lagi di akhir zaman itu bukan nabi yang sudah mati, tapi nabi yang masih hidup, yaitu Nabi Isa. Banyak nabi, nanti akan muncul lagi nabi, diturunkan lagi oleh Allah. Kenapa enggak Allah pilihkan Nabi Musa, Allah pilihkan nabi yang lain, kok Nabi Isa? Karena Nabi Isa sampai sekarang ulama mengatakan beliau masih hidup. Sistem yang Allah buat di dunia ini, orang-orang yang bisa berjalan-jalan di muka bumi, ditengok orang banyak, bisa ngobrol, bisa berbicara bareng-bareng, itu adalah orang yang masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal nggak bisa kayak begitu. Tapi kalau masih hidup bisa, besok kalau ketemu kita ngobrol, cerita-cerita. Karena itu aturan udah, sistemnya Allah. Maka Nabi Isa itu masih hidup. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu yaqina barrafa'uhu Allah ilaih. Mereka itu tidak membunuh Isa secara yakin. Bahkan Isanya justru Allah angkat. Yang dibunuh itu apa? Orang yang diserupakan dengan Isa. Isanya Allah naikkan ke langit. Nanti pas waktunya Nabi Isa Allah turunkan lagi ke bumi. Karena memang belum mati. Nanti ada masanya harus meninggal. Nanti meninggal baru Nabi Isa dikuburkan di sebelahnya Sayyidina Umar. Karena di sana itu masih ada jatah lagi satu lobang. Lobang yang pertama adalah Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman waktu itu minta di situ. Kemudian tidak terrealisasi karena mendengar hadis bahwasannya jatah satu lobang itu diperuntukkan untuk Isa putra Maryam. Pengalah Sayyidina Umar. Itu jatahnya Nabi Isa. Akhirnya apa? Nabi Isa mundur, nggak ngambil bagian di situ. Nah, siapa? Nah, Sayyidina Utsman mundur, nggak ngambil bagian di situ. Itu jatahnya Nabi Isa. Nanti Nabi Isa meninggalnya, wafatnya nanti di Madinah dimakamkan bersama Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar, Umar, baru Nabi Isa. Artinya apa? Allah punya sistem. Aturan main. Orang yang bisa berbicara di dunia, ngobrol bareng bersama, cerita-cerita itu adalah orang hidup yang belum pernah mati. Tapi kalau orang yang sudah mati gak bisa balik hidup, gak bisa. Tapi menginformasikan ke orang hidup bisa. Menginformasikan ke orang hidup bisa. Mana buktinya? Ya ceritanya Isra Mi'raj. Bagaimana kemudian Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim apa?
menitipkan salam kepada Rasulullah untuk umatnya. Kemudian menceritakan kenikmatannya surga, suruh sampaikan. Nabi Musa, bahkan Nabi Musa itu loh, orang yang sudah meninggal masih bisa memberi saran kepada orang yang hidup. Siapa yang sudah meninggal? Nabi Musa. Yang masih hidup Rasulullah masih memberi saran, membantu lagi. Bukan hanya saran-saran kaleng-kaleng, tapi saran yang berguna kepada umat Nabi Muhammad. Apa sarannya? Sarannya begitu besar, manfaatnya begitu besar. Apa? Membuat pahala sama dengan pekerjaan yang lebih ringan, yaitu sholat 50 waktu menjadi sholat 5 waktu. Makanya kalau ada orang bilang orang sudah mati itu nggak bisa memberi manfaat lagi pada orang hidup, apalagi memberi manfaat besar-besar, kecil-kecil aja nggak bisa. Orang yang ngomong kayak begitu suruh sholat sehari semalam 50 waktu itu suruh sholat sehari semalam 50 waktu. Kenapa? Karena kita bisa sholat sehari semalam 5 waktu itu berkat Nabi Musa. Memangnya Nabi Musa masih hidup ya? Nabi Musa sudah wafat, dan itu hadis sahih kali. Jadi Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, kemudian setelah itu ditanya sama Nabi Musa, Muhammad kamu disuruh Allah apa? Oh Musa, saya sama Allah disuruh sholat sehari semalam 50 kali. Katanya Nabi Musa, wah Muhammad, kalau kamu sanggup, tapi umatmu itu loh kasihan, bawa nama umat ya. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu enggak sanggup kalau sholat 50 waktu. Enggak bisa. Nah, Rasulullah itu paling kasihan sama umatnya. Coba kalau Nabi Musa sebelumnya bilang, Muhammad kamu enggak bakalan sanggup kayak itu, mesti enggak digubris. Nabi Muhammad dibilang enggak sanggup, mesti enggak gubris. Cuma Nabi Musa bilang, fa inna ummataka la tutiku dzalik. Muhammad, umatmu enggak sanggup kalau 50 waktu. Wah, Nabi Muhammad mikir, oh iya ya, kasihan umatnya. Akhirnya memberanikan diri, matur lagi kepada Allah dengan sarannya apa? Nabi Musa itu Masya Allah sampai Rasulullah malu kepada Allah. Sampai Rasulullah menggunakan bahasa, falam azal uraji baina rabbi wa baina Musa hatta stahyaitu. Saya itu wirawiri bolak-balik antara Tuhanku dan Musa sampai malu saya rasanya, katanya. Malu sama Allah. Musa itu minta fas'alhu tahfif, minta keringanan. Muhammad minta keringanan. Setiap ketemu Musa minta keringanan, sampai tinggal 5 saja masih bilang minta keringanan. Katanya, wah Musa saya sudah malu lah, cukuplah 5 ini sanggup umat saya, katanya. Itu sampai kayak begitu. Makanya apa? Orang yang sudah meninggal itu masih bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Buktinya perkara besar, yaitu sholat 5 waktu, itu sarannya orang yang sudah meninggal, Nabi Musa alaihis salam. Nah, orang termasuk ini kalau Allah memberitakan langsung nih, kalau orang yang mati syahid, nikmatnya orang mati syahid seperti apa ya, kita nggak tahu, sudah mati. Nah, cuma masalahnya orang yang mati syahid itu didatangi oleh Allah, kemudian ditanya, kemudian matur sama Allah, tolong ya Allah informasikan keadaan kami yang baik ini kepada orang yang masih hidup. Akhirnya Allah turun, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlihi. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka ini adalah orang hidup-hidup memperoleh rizki yang gembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari anugerahnya, dan mereka meminta agar berita gembira agar nikmat yang mereka dapatkan, informasi baiknya ini disampaikan billadzina lam yalhaqu bihim, kepada orang yang belum menyusul mereka. Subhanallah, sampai kayak begitu. Min khalfihim, dari belakang mereka, ya Allah. Allah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enak jadi orang mati syahid, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Luar biasa. Yastabshiruna bi ni'mati minallah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ini kemarin sudah kita
baca secara apa? Secara gamblang, kemudian secara umum, kemudian kalau mau baca tafsirnya sedikit-sedikit tapi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata ila tadhunnanna alladziina ustushidu fi sabilillahi ilaidini amwata la yuhissun wa la yatana'amun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah itu adalah orang-orang yang mati, tetapi mereka kemudian kalian mengira mereka ini tidak mempunyai rasa dan tidak merasakan kenikmatan. Jangan katanya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ay bal hum ahya' mutanaimun fi jannatil khurdi yurzaquna min na'imiha ghuduwa wa ashiya. Bahkan mereka itu sudah menikmati di dalam surga khuld, diberi rizki, diberi nikmat pagi dan sore. Subhanallah. Padahal belum alam akhirat, belum alam mati itu namanya sudah akhirat pertama. Tapi belum hisab, belum apa, mereka sudah menikmati. Ya Allah. Qala al-Wahidi al-hassu fi hayati syuhada marwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam min anna arwahum fi ajwafi tairin khudrin wa annahum yurzaqun wa yaqulun yatana'amun. Menurut Imam Al-Wahidi yang paling benar di dalam kehidupan para nabi adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya rohnya orang-orang yang mati syahid berada di dalam perutnya burung-burung yang berwarna hijau. Mereka diberikan rizki, bisa makan, bisa menikmati. Farihina bima atahumullah min fadlih hum muna'imuna fil jannah farihuna bima hum fihi minan ni'mah wal ghibtah. Mereka menikmati pemberian Allah di dalam surga, beriang gembira dengan kenikmatan, dengan sesuatu yang diinginkan. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ay yastabshiruna bi ikhwanihim al mujahidina alladzina lam yamutu fil jihad. Mereka meminta informasi berita gembira disampaikan kepada orang-orang dari saudara mereka yang berjihad, yang belum mati, yang belum terbunuh di dalam jihad, bima sayakununa alaihi ba'dal maut, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka setelah kematian. Ini stushhidu, kalau mereka ini menjadi orang yang mati syahid. Masya Allah. Tolong sampaikanlah kepada orang-orang yang masih hidup dari saudara-saudara kami itu yang berjihad di jalan Allah. Kalau mereka ini nanti mati syahid kayak apa nikmatnya? Tolong sampaikan ya Allah. Kenikmatannya Masya Allah. Kayak apa tuh ngebayanginnya itu? Sampai orang mati syahid itu minta berita baiknya disampaikan. Makanya sebenarnya nggak usah terlalu takut sama mati itu kalau kita ini memang berada di jalan Allah.